Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wawan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasmin Putri, NPM 20.102.0036, mahasiswi S1 Akuntansi Paralel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian internal. Definisi dari pengendalian internal sendiri adalah secara umum didefinisikan sebagai proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal membahas hal-hal seperti sikap manajemen dalam pengendalian, kompetensi pegawai inti, penilaian risiko, akuntansi, dan juga sistem informasi keuangan lainnya yang digunakan serta kegiatan pengendalian yang tradisional. Kuso mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal adalah pemahaman mengenai hal-hal yang relevan untuk melaksanakan audit. Informasi yang diperoleh akan membantu auditor dalam menilai resiko residual, meliputi resiko bawaan dan juga resiko pengendalian. Dan yang kedua, merancang prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi resiko yang dinilai. Setelah definisi, selanjutnya kita masuk kepada komponen pengendalian internal. Ada 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu pemantauan. Komponen pengendalian yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. AU 319.23 menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan pengendalian yang mencukupi untuk memahami sikap dan tindakan manajemen serta dewan direksi berkenaan dengan lingkungan pengendalian, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampak kolektif mereka pada pengendalian lain. Menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian sendiri merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian. Sejumlah faktor pembentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas diantaranya integritas dan juga nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, yang kelima struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencangkup pertimbangan khusus atau risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi, seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru, pertumbuhan yang cepat, dan teknologi baru. Auditor harus menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar, kepedulian mengenai bagaimana ia menilai signifikasi dari risiko tersebut, dan juga bagaimana ia memutuskan aktivitas pengendalian atau tindakan lain berkenaan dengan risiko tersebut. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian.
Dalam memperoleh suatu pemahaman mengenai suatu pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta komponen pemantauan dari pengendalian internal, auditor secara tidak langsung akan memperoleh pengetahuan mengenai beberapa aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara, di antaranya pemisahan tugas, pengendalian pemrosesan informasi yang meliputi pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi, pengendalian fisik, dan review kinerja. Pemisahan tugas sendiri, ketika tugas dipisahkan dengan suatu cara hingga pekerjaan lain dari satu individu secara otomatis, menyediakan pengecekan silang dari pekerjaan individu lain. Pemisahan tugas yang baik juga melibatkan perbandingan akuntabilitas yang tercatat dengan aktiva yang ada di tangan. Yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan informasi. Mengacu pada risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan dan akurasi transaksi. Meliputi pengendalian umum. Pengendalian umum sendiri bertujuan untuk mengendalikan pengembangan program, perubahan program, operasi komputer, dan mengamankan akses terhadap data dan program. Jenis-jenis pengendalian umum diantaranya adalah pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, pengendalian akses, dan yang terakhir adalah pengendalian data dan prosedur. Untuk pengendalian aplikasi meliputi pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian keluaran. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Menaruh perhatian terhadap dua jenis akses ke aktiva dan catatan penting seperti akses fisik langsung dan akses tidak langsung. Yang terakhir ada review kinerja. Penggunaan laporan manajemen yang mencatat dan mengikhtisarkan transaksi yang membentuk penjualan atau pengeluaran kas dapat menyediakan pengecekan independen mengenai keakuratan informasi akuntansi. Kualitas review ini dapat menyediakan pengendalian terhadap asersi-asersi. Nah, ketika auditor merencanakan pendekatan substantif utama, tambahan pengetahuan mengenai prosedur pengendalian mungkin tidak diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji, menilai risiko salah saji, merancang pengujian substantif. Akan tetapi, untuk asersi, di mana auditor berharap menggunakan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, maka ia akan lebih mungkin untuk menginginkan memperoleh suatu pemahaman mengenai aktivitas pengendalian tambahan yang tentunya relevan dengan asersi tertentu. Komponen selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah transaksi yang ditangani dengan suatu cara yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen. Oleh karena itu, suatu sistem akuntansi yang efektif harus mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan. Yang kedua, memastikan aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan entitas hak untuk item-item tersebut. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dalam suatu cara yang mengizinkan pencatatan nilai moneter. Dan yang keempat, yaitu memperoleh rincian yang mencakup semua transaksi untuk memungkinkan penyajian secara tepat. Secara umum, tingkat pemahaman yang lebih tinggi mengenai komponen informasi dan komunikasi itu diperlukan untuk bagian sistem informasi yang lebih canggih dan lebih kompleks yang mempengaruhi asersi di mana auditor memilih untuk menggunakan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Komponen yang terakhir yaitu komponen pemantauan. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan atau ongoing activities. Pemantauan sendiri adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut AU 319.39, bentuk untuk memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh entitas, manajemen puncak, manajemen akuntansi, dan auditor internal untuk memantau efektivitas pengendalian internal dalam memahami tujuan pelaporan keuangan.
Informasi yang diperoleh dari prosedur pemantauan yang dilaksanakan oleh auditor internal tentunya dapat berguna secara khusus bagi auditor eksternal. Auditor eksternal tidak diwajibkan untuk menguji pekerjaan auditor internal yang berkenaan dengan perolehan suatu pemahaman, tetapi ia dapat memilih untuk melakukan hal tersebut. Setelah mempelajari mengenai definisi dan juga komponen, materi selanjutnya yaitu tujuan entitas dan pengendalian internal. Manajemen mengadopsi pengendalian internal untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 kategori berikut. Yang pertama, keandalan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dari operasi. Tujuan dan pengendalian yang berhubungan lainnya juga dapat relevan jika berkaitan dengan data yang digunakan auditor dalam menerapkan prosedur audit. Contohnya termasuk tujuan dan pengendalian terkait yang berhubungan dengan data non-keuangan dan juga data keuangan. Data non-keuangan yang digunakan dalam prosedur analitis seperti jumlah karyawan, kapasitas manufaktur entitas, dan volume barang yang diproduksi, serta statistik produksi dan pemasaran lainnya. Dan data keuangan tertentu yang dikembangkan terutama untuk tujuan internal, seperti anggaran dan data kinerja yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti mengenai jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. AU 319.19 mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai pengendalian internal seharusnya digunakan untuk pertama, mengidentifikasi jenis salah saji yang potensial. Selain itu, digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material dan merancang pengujian substantif untuk menyediakan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi salah saji yang berhubungan dengan asersi tertentu. Keterbatasan pengendalian internal. Satu konsep fundamental yang diidentifikasi sebelumnya dalam bab ini adalah bahwa pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas. Consideration of internal control in a financial statement audit mengidentifikasi keterbatasan yang melekat yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Nah, yang pertama, karena kesalahan dalam pertimbangan. Terkadang manajemen dan personel lainnya itu dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. Yang kedua, kemacetan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau malah membuat kekeliruan akibat kecerobohan. Yang ketiga, kolusi. Individu yang bertindak bersama seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain. Konsumen atau pemasok dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan. Akibatnya, tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Yang keempat, penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Yang kelima, biaya versus manfaat. Biaya pengendalian suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan oleh diperoleh. Peran dan tanggung jawab. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dan peran mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, ada dewan direksi dan komite audit. Anggota dewan sebagai bagian dari peraturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan. Yang ketiga, auditor internal. Memeriksa dan mengawasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Yang keempat, ada personal entitas lainnya, menyediakan informasi dan
menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencangkup pengendalian internal. Yang kelima ada audit independen, dan yang terakhir ada pihak eksternal. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengendalian internal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.